Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam acara Wayang dan Dakwah, sebuah program dialog yang mempertemukan pertunjukan kesenian wayang yang akan kita bahas, akan kita bedah, akan kita coba perbincangkan dalam wacana budaya dan agama. Sebelum saya mengobrol dengan tamu-tamu kita pada kesempatan kali ini, pemirsa, izinkan saya menyapa. Yang pertama, beliau adalah pengurus lembaga dakwah, pengurus besar Nahdlatul Ulama sekaligus Ketua Kodi DKI Jakarta yang terhormat Kiai Haji Jamaluddin F. Hashim. Assalamualaikum, Yai. Terima kasih sudah hadir di Wayang dan Dakwah, Yai. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nanti kita ngobrol-ngobrol, Yai. Tamu kita yang kedua, beliau adalah Rektor Universitas Indraprasta, Profesor Dr. Haji Sumaryoto. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, Prof, ya? Alhamdulillah. Untuk kesekian kali direpoti terus untuk ngobrol berbincang sambil nonton wayang. Oh iya, Prof. insya Allah. Pemirsa, sebelum kami melanjutkan perbincangan, marilah kita saksikan lebih dulu sebuah sajian pakliran padat oleh Ki Dalang, Ki Raffi Ramadan dengan iringan Karawitan Unindra dalam lakon Aji Norontoko. Selamat menyaksikan. Campo samnya madale lir tate tura tinggondo Kedhi sasana wis ageni bakal goko dalu negara Ngastina. Lajeng pripun, Man? Anak Prabu Duryodana menitake sing bisa mateni anak-anak Pandhawa sapandawane.
Gede ganjarane bakal kawisuda dadi ratu ing Ngamarta. Kanjeng Eyang, kula piyambak ingkang badhe numpesan anak Pandhawa sapandawane. Kula nyuwun pangestu beda samenika. Iya, Ger. Muga lipda ing karya. Sing takon tak digogolne. Fatama, asa gelese ora ngono. Ana sing bakal ngadepi. Kowe lah dalah. Ora nang nyamu.
Atu kaca, aku bakal entek kasetonmu. Kakang Solo, aku nekane ora golek musuh. Dasar kowe wong pinjungan, wete gedhi, wete atu kaca. Ngono tak sak gendingmu tak adeni.
Kedawa ngaji ilmu soro. Adalah anak kos Serdane Jur Solo kata-kata tawas petet gelumu. Mangu-mangu langkung kanoan liman Anoman genteng kowe kakak kuwi sapa? Pun kau pun tutuk Raden. Kenapa dadi kenongan Anoman? Kedawahan pengabaran Raden. Hei Anoman, kudu nopo teko saka gendongan. Teko kuwi waras. Mandi satmira seto. Srokno aji ilmu soro, kanggo merangi aji ilmu soro, klub taat paringi aji nontoko, engkau petut narjo solo, seniko eyang. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah di Televisi Republik Indonesia, media pemersatu bangsa. Baru saja kita saksikan sebuah tampilan yang luar biasa dari dalang muda kita, adik Raffi Ramadan dalam lakon Aji Norontoko. Ya, kita berbincang dulu dengan Mas Dalang atau Dek Dalang, karena saya kira ini masih sangat muda. Kalau tidak salah usianya baru 13 tahun. Mas Raffi 13 tahun betul ya usianya, berarti kelas 1 SMP. Nah, yang saya suka penasaran, dalang itu kan baru duduknya sudah berbeda. Tadi kalau boleh dipraktekkan, kakinya duduknya seperti apa Mas Raffi itu? Nah, terus itu memainkan itu ya, keprak.
memainkan keprak, terus tangannya main wayang, harus ngomong, harus suluk. Dari ketiga itu yang paling menantang yang mana Mas buat Mas Raffi? Yang paling menantang untuk dipelajari dari apa, main keprak, suluk, main wayang, atau dialog? Dialog yang paling menantang, dialog itu paling menantang apa, harus dipelajari lagi gitu maksudnya ya. Oh iya. Tapi berarti kan masih panjang, tapi Mas Raffi masih sangat muda, jadi masih banyak waktu untuk belajar banyak hal. Berarti sabetan, kalau pegang wayang namanya sabetan kan ya, bergerak wayang sabetan bagus, keprakan bagus, suluk sudah suluk, yang kemudian menantang kemudian adalah dialog. Berarti setelah ini belajar itu, wah keren. Selamat melanjutkan proses menjadi dalang Mas Raffi. Semoga sukses. Saya ke Prof. Sumaryoto. Kisah tadi Prof. Aji Norontoko, ini kisah kalau kita simak ya pergelaran Dek Raffi atau Mas Raffi tadi, persaingan kesatria di dua kubu, masing-masing dengan motifnya. Yang satu membela negara, yang satu ada semacam bang, ada hadiah. Ini kalau menang jadiin raja, jadi ada sesuatu yang dijanjikan. Lalu ada kekalahan kecil, meskipun itu sifatnya sementara, lalu disikapi, lalu kemudian maju perang lagi. Dalam konteks proses kemanusiaan atau minimal proses menjadi seorang kesatria, secara tinjauan budaya seperti apa, Prof. Sumaryoto? Baik, untuk menjadi seorang kesatria itu memang diperlukan modal ya. Iya. Yang sangat penting, rohani dan jasmani. Dari segi rohani, seorang kesatria itu harus punya watak yang jujur. Itu nomor satu. Karena orang yang jujur insya Allah punya wibawa. Nah, jadi seorang kesatria itu harus berwibawa itu. Namanya kesatria itu. Lalu yang kedua, modal jasmani. Nah, jasmani ini adalah kalau dalam tataran wayang ini adalah kesaktian. Sesuatu yang dipelajari Dipelajari. Ya, secara fisik. Itu. Kesaktian ini dipelajari dan tumbuh bersama dengan kedewasaan. Itu kesaktian itu. Dan biasanya memang memerlukan seorang guru brahmana yang memberikan ajaran tadi. Nah, tadi kan dicontohkan Gatotkaca itu dari Resi Seto gitu ya. Ya, begitu ada masalah kalah kemudian Ya. dibawa. Nah, Dursala juga punya gurunya itu. Karena pagelaran padat jadi disingkat sekali. itu. Ya. Jadi masing-masing punya guru yang memberikan ilmu kesaktian itu sendiri. Nah, jadi kalau seorang kesatria sudah punya modal kejujuran, kemudian kesaktian, nah inilah minimal sudah lengkap menjadi syarat seorang kesatria. Ya. Nah, persoalannya begini, itu nanti sering tidak sinkron antara kejujuran rohani dengan kesaktian jasmani. Dicontohkan, Gatotkaca itu jujur karena Pandawa itu di pihak yang jujur, sementara Dursala tidak jujur. Itu masalahnya. Ya. Jadi kesaktian sakti apapun, setinggi apapun, kalau tidak dilandasi kejujuran, tidak ada artinya, dan kekalahan hampir pasti akan menghampiri. Tapi sementara kalau seorang satria yang jujur, insya Allah, nah itu nanti akan mendapatkan suatu kemenangan. Ya. Nah, biasanya begitu. Tapi perlu juga pahami khusus cerita ini sebetulnya dilatar belakangi oleh ketidakjujuran dari pihak Kurawa. Dari pihak Kurawa. Ini kan Pandawa sekarang dalam masa pembuangan. Ya. Ya, karena Pandawa Dadu kalah dibuang. Dan Kurawa sekarang sudah terusik. Ini harus dikembalikan negara Indraprastha. Makanya berusaha bagaimana tidak kembali. Nah, ini karena tidak jujur. Iya. Melalui Dursala ini diberikan sayembara. Silakan kalau berani nanti dapat hadiah separuh Indraprastha dan seterusnya. Nah, ada intrik itu sesungguhnya. Iya. Jadi masing-masing kubu ini berbeda. Kalau yang satu membela kebenaran yang hak, ini yang batil, yang tidak jujur. Nah, walaupun sakti apapun nanti di akhir kisah itu nanti akan kalah.
Tertangkap poinnya, Prof. Terima kasih, Prof. Karena yang satu memang pada tempatnya, sementara yang satu digunakan untuk menutupi sesuatu yang sesungguhnya salah. Iya. Segmen berikutnya saya akan ke Yai Jamal, tapi sepertinya kita mesti jeda sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah. Kita lanjutkan perbincangan kita. Setelah tadi dengan Prof. Sumaryoto, bagaimana seorang kesatria, sebagaimana seumpama senjata diasah, lalu bagaimana menggunakan senjata itu, apakah untuk sesuatu yang hak, apakah sesuatu yang batil, dan dicontohkan Gatot Kaca dan Dursala. Saya akan ke Yai Jamal. Yai, dalam tuntunan seperti apa? Karena proses manusia untuk membentuk diri, membangun diri, lalu kemudian setelah mendapatkan ilmu seperti yang disampaikan Prof. Sumaryoto, tergantung untuk apa ilmu itu akan dilakukan, untuk membela yang mana, untuk ya seperti itu. Dalam tuntunan seperti apa, ya? Ya, baik. Di Quran itu kan dijelaskan misalnya di dalam surat Al-Mu'minun, ya, proses penciptaan manusia. Kemudian di dalam surat yang lain di juz 30 itu kita walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia rata-rata itu secara dasariahnya sudah bagus. Iya. Jadi makhluk Allah yang paling bagus itu ya manusia. Karena komplit itu semuanya ada. Meskipun dia tidak punya taring seperti harimau, tidak punya kuku seperti harimau, tidak punya taring seperti serigala misalnya, tidak punya gigi yang tajam seperti ikan hiu, tapi manusia bisa menaklukkan semuanya karena Allah memberikan akal budi, ya. Manusia makhluk darat, tapi dia bisa terbang di udara dengan pesawat. Dia tidak bisa hidup di atas air, tapi dia bisa membangun kapal yang bisa kapal selam bisa di dalam air. Jadi Allah sudah memberikan manusia itu luar biasa. Itu manusia biasa, manusia rata-rata. Sekarang kita bicara kesatria. Kesatria ini kan manusia pilihan, ya. Iya. Dalam satu sisi kesatria ini adalah orang-orang terbaik, gitu. Nah, dalam definisi Al-Quran biasanya disebut sebagai ulama, gitu. Dalam terminologi pewayangan disebut satria. Jadi kesatria ini adalah orang-orang yang par excellence, gitu ya, yang mengungguli orang lain, yang lebih unggul daripada yang lain. Karena itu tadi disebutkan oleh Prof, dia harus punya kualifikasi yang lebih daripada orang biasa. Tadi Prof menyebutkan soal kualitas fisik dan kualitas rohani. Iya. Saya menambahkan satu, kualitas akal budi. Ya. Akal budi itu artinya kemampuan berpikir dan kedewasaan di dalam menyikapi masalah. Nah, tiga hal ini harus dimiliki oleh seorang ksatria atau pemimpin atau siapapun yang ingin memimpin yang lain. Pertama, secara fisik Al-Quran menegaskan bahwa kita disuruh untuk mengambil asupan-asupan yang baik. Kulu min rizqillahi halalan thayyiban. Makan yang halal dan thayyib. Thayyib itu artinya memberi kebaikan bagi diri kita. Secara fisik dia baik. Kemudian Al-Quran, Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat, ya, baik secara fisik dan lain-lain, itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Artinya kekuatan fisik itu bukan dianggap sesuatu yang tidak penting. Ya. Makanya meskipun bukan hanya di kalangan militer, di kalangan santren, ulama, itu calon-calon ulama biasanya belajar ilmu bela diri juga, gitu ya. Karena memang itu keperluan untuk pada suatu saat akan digunakan. Iya. Jadi kemampuan fisikal itu dilatih dengan sebaik-baiknya, termasuk mempersenjatai diri dengan segala senjata. Dalam konteks senjata dalam arti harafiah maupun senjata dalam arti yang maknawiyah, yaitu senjata skill dan sebagainya. Itu adalah merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang ksatria. Kemudian akal budi ini adalah ilmu. Kita sebut saja dengan ilmu. Ilmu ini begitu pokoknya sehingga di Quran dikatakan
fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dimulai di kata-kata ketahuilah. Ya. Jadi iman itu dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan ada iman. Bagaimana orang percaya Allah kalau dia tidak kenal Allah, dia tidak tahu sifat-sifatnya, keagungannya dan sebagainya. Jadi ilmu mendahului iman. Karena itu di sini kualifikasi keilmuan juga harus menjadi satu hal yang penting, wawasannya luas dan sebagainya. Yang ketiga adalah tadi disebutkan adalah rohaniah, batinnya. Artinya jasad itu adalah rumahnya, isinya adalah batinnya. Nah, batinnya pun harus bagus. Nah, ini yang tadi katakan prinsip nilai-nilai jujur, kejujuran, kasih sayang, ya, welas asih, peduli, dan kemudian juga keberanian. Itu adalah sifat-sifat yang dituntut dari seorang kesatria atau seorang pemimpin. Nah, inilah kalau ini kita miliki, insya Allah tadi kejayaan akan kita dapatkan. Dan itu kalau dalam Islam kita mengenal itu dalam figur Rasulullah. Rasulullah itu figur yang multi talenta, ya. Dia bukan hanya ahli dalam ilmu agama, tapi juga beliau adalah panglima perang. Beliau juga hakim yang adil. Beliau juga suami yang baik bagi istri, ayah yang baik bagi anak, tetangga yang baik bagi tetangga, dan seorang guru yang baik bagi murid-muridnya. Semuanya nggak ada yang cacat. Orang nggak bisa mengumpulkan semua ini dalam satu pribadi kecuali Rasulullah. Ya, ada seorang panglima perang namanya Khalid bin Walid. Dia jago dalam perang, tapi tidak jago dalam urusan lain. Ada yang jago dalam urusan bersair, misalnya seperti Hasan bin Sabit. Ada yang jago dalam urusan permasyarakatan, misalnya seperti Umar bin Khattab. Keilmuan Ali bin Abi Thalib. Ini tidak mengumpul pada satu pribadi kecuali Rasulullah. Maka selalu kita kalau bicara bagaimana menjadi pemimpin, lihatlah Rasulullah. Pemimpin adalah orang pertama yang merasakan penderitaan rakyatnya. Pemimpin adalah orang terakhir yang kenyang setelah rakyatnya kenyang. Itulah pemimpin. Maka pemimpin-pemimpin Islam di awal-awal, dari mulai zaman Rasulullah sampai sahabat, sampai seterusnya, generasi-generasi emas itu di awal-awal itu semua hidupnya sangat sederhana, tidak ada yang bermewah-mewah, karena memang mereka mendahulukan rakyatnya. Sehingga Islam saat itu sebagai sebuah komunitas umat Islam dari satu daerah yang Madinah atau Makkah, yang kota yang begitu bukan terbelakang ya, tapi jauh dari peradaban dunia, sehingga kemudian tidak sampai 200 tahun dia men-take over peradaban dunia, Persia dan Romawi. Kenapa? Karena dia memiliki keunggulan, kualifikasi insani yang paripurna, nggak dimiliki oleh yang lain. Itu diakui bahkan oleh musuh-musuhnya sekalipun. Bagaimana Romawi ketika Sa'ad bin Ubadah itu Abu Ubaidah masuk ke dalam kota Syam. Syam itu adalah negeri, kalau kita itu kayak sekarang mungkin New York-nya lah, ya, atau Singapurnya lah. Kosmopolitan sekali Syam itu. Orang Islam berhasil menaklukkan itu, dan Syam itu di bawah Romawi, Ketika pasukan Islam menang, Abu Ubaidah itu datang sebagai panglima perangnya. Oleh rajanya yang di Syam itu, perwakilan daripada Romawi di sana, itu disuruh duduk di singgasana. Anda berhak duduk di sini sekarang. Dia menolak. Bukan itu cara kepemimpinan kami. Karena itulah kemudian Islam begitu menggentarkan musuh. Bagaimana ketika utusan Romawi datang ke Madinah di zaman Umar bin Khattab, itu dikira Umar itu istananya seperti apa, khalifah, karena dia bisa menaklukkan Persia, bisa mengalahkan Romawi. Membayangkan kayak apa istananya. Begitu ditanya di kota Madinah, di mana rumahnya Umar, itu di bawah pohon lagi tidur. Umar lagi tidur di bawah pohon gitu, tanpa pengawal, tanpa kemewahan sama sekali. Tapi berarti yang saya tangkap, dengan kualitas jasmani, kualitas rohani, kualitas akal budi dan seluruh kemenangan, tidak kemudian serta-merta mengubah perilaku, tetap sederhana. Berarti poinnya ada di situ. Jadi kalau
Ya karena kita kalau seperti Yai sampaikan tadi, Rasulullah lah contohnya, tapi semampu apa, akan seberapa 0,0 berapa persen, tapi setidaknya berarti ada di kesederhanaan itu ya. Nanti akan kita lanjutkan ya. Pemirsa, obrolan kita makin menarik. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah. Kita masih punya sedikit waktu. Saya akan ke Prof. Sumaryoto. Prof, dalam mungkin pengkalimatan singkat tentang kaitan bagaimana jasmani, rohani, dan akal budi, lalu sikap-sikap konkret yang perlu kami pelajari, terutama generasi muda, sangat penting saya kira untuk ini. Baik, memang kalau kita melihat sosok kesatria secara utuh, ya, tadi oleh Pak Kiai ditambahkan mengenai akal budi. Ya. Jadi bukan hanya ilmunya, kesaktiannya, bukan hanya kejujuran, juga akal budi. Ini yang membuat seseorang ksatria menjadi wise, menjadi bijak. Ini lah, dengan demikian maka seorang ksatria menjadi suatu teladan, contoh. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Bagaimana generasi kita nih menjadi seorang ksatria untuk generasi penerus ini. Maka dari itu penting di dalam pendidikan ini perlu dalam kurikulum dan pembelajaran perlu pembelajaran moral, etika dan sebagainya. Karena sepintar apapun nanti lulus dari pendidikan, yang kalau orang dulu itu kesaktian, tapi kalau tidak jujur, tidak punya akal budi yang humanis, lalu tidak punya sikap yang bijak, nanti juga menjadi generasi seperti apa? Nah, itu menjadi masalah itu. Maka kuncinya adalah untuk ke depan adalah masalah pendidikan ini. Pendidikan yang khusus secara berkesinambungan dalam rangka pembinaan moral. Nah, ini penting. Karena manusia pinter tanpa moral, masya Allah, ini saya tidak tahu nanti Pak Kiai ya. Nah, ini makanya itu yang penting saya kira itu. Siap, Prof. Poinnya adalah kemudian sepintar apapun, sesakti apapun, moral kuncinya ada di moral. Siap. Yai, untuk membungkus ini semua. Iya, silakan. Dulu almarhum Gus Dur pernah ngomong gitu, di negeri ini orang pintar sudah banyak, yang susah cari orang benar. Nah, ya, karena nyari orang benar itu lebih susah daripada nyari orang pintar. Karena sekolah bisa mencetak orang pintar, tapi sekolah belum tentu bisa mencetak orang benar. Maka orang benar itu diciptakan dari proses olah batin, olah rasa, ya, kemudian olah pikir, hubungan dengan pencipta yang bagus, sehingga betul-betul pribadinya adalah pribadi yang bisa menjadi panutan. Yang ketika katakan kalau Rasulullah itu uswatun hasanah. Dia bertutur, tuturnya baik, dia berbicara baik, dia berpikir, pikirannya baik, bersikap, sikapnya baik, bertetangga baik, semuanya baik. Sehingga dia dikatakan seperti seperti daya tarik bagi semua dimanapun dia ada. Dia mewangikan lingkungannya, dia mengharumkan lingkungannya. Dia dimasuk ke satu desa, desa itu akan berubah, ya, orang-orang yang menjadi tambah baik, kemudian menjadi semakin akrab, semakin kompak, mungkin ekonominya semakin maju. Kenapa? Karena dia adalah juga agen perubahan bagi kebaikan lingkungannya. Tadi kita belajar juga soal kekalahan. Sebetulnya kalah dan menang itu dalam pandangan Islam itu bukanlah pada aspek-aspek duniawiyah. Ya. Kalah itu ketika manusia kalah menghadapi dirinya sendiri. Meskipun dia menang secara militer, tapi ketika dia tidak mampu mengontrol dirinya sendiri, dia menjadi makhluk yang paling rendah dan dia dianggap manusia kalah. Tapi manusia yang bisa mengontrol dirinya sendiri, yang kata alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ketika dia mampu marah karena yang melakukan kesalahan adalah mungkin bawahan dia atau yang di bawah, tapi dia tahan, dia simpan, itu adalah sebuah power yang luar biasa, dan itu yang akan bisa menggetarkan dunia sebetulnya. Bukan gertak-gertakan, bukan saling mengancam dan sebagainya. Karena biasanya kesatria itu orang yang tidak banyak bicara, tapi pada satu titik dia akan menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya. Ibaratnya seperti lebah, kalau dalam perspektif Islam, lebah itu tidak pernah mengganggu orang, dia hanya cari madu, yang dicari pun hanya madu, ya, atas saripati bunga, gitu. Saripati bunga di setiap bunga. Lebah tidak pernah ngambil buah, lebah tidak pernah ngambil daun, dia hanya saripati bunga. Dan ketika dahan yang diinjak itu tidak ada yang patah, dimanapun dia tinggal, dia tidak bikin masalah dimanapun.
dia bahkan memberikan kebaikan. Dia menjadi proses asimilasi perkawinan putik sari dengan bunga Ya, itu, sehingga benar. terjadilah pembuahan. Dan akhirnya dari proses apa yang dia konsumsi pun lebah mengeluarkan hasil yang luar biasa. Ada yang namanya madu, ada yang namanya propolis dan sebagainya. Iya. Dan ini luar biasa. Contoh bagi kita bahwa hidup itu seperti itu, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya. Jadi soal kalah menang itu persoalan yang bukan prinsip jika kita mampu menyikapinya dengan Proses baik. saja ya, siap. Terima kasih ya, terang benderang. Ya Jamal, terima kasih atas yang semua, tentu atas juga tentu kehadirannya di Wayang dan Dakwah, mudah-mudahan bisa hadir di kesempatan lain. Amin, insyaallah. Prof, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Kita ngobrol-ngobrol terus soal wayang dan ya masa depan ini, masa depan kesenian, masa depan ya hal-hal kondisi-kondisi masyarakat yang kita bayang-bayangkan, yang kita impi-impikan. Ya. Pemirsa, kita telah sampai di penghujung acara. Tapi saya kira ada satu hal, bahwa ksatria sangat berkait dengan moral, dan sebagai contoh seperti yang disampaikan oleh Yai Jamal adalah lebah hanya memakan yang baik, tidak merusak siapapun, bahkan dalam capaian ketika sudah menghasilkan madu terbaik, semoga tidak tergoda untuk menyengat siapapun tanpa sebab. Kira-kira seperti itu. Sebelum kita akhiri, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Berjumpa lagi dalam edisi Wayang dan Dakwah berikutnya. Mari kita saksikan sebagai penutup Ki Raffi Ramadan dalam lanjutan kisah Aji Norontoko. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalang karo kanca isih urip. Ayo atuh seneng le. Madota pedhot golomu. Hei. Dengan tokoh.
Gusti Kaca, kowe wong ngaturke panawan gonmu ngresa papunten Pandhawa. Kowe wis bisa nyampenake angkara murka bisa matine Dursala. Menika sampun dados tanggal jawab kula wa. Gusti Kaca, ayo ditonga marang Gusti kang wis paring kanugrahan marang awake dhewe nggih. Grogi derek ditonga dumateng Gusti. Itaring angkara murka sageta manani tentreme negari kita. Sama sak kanca ingkang ahe wajib kermaosi lepas saka kekirangan. Mawantu-wantu nyuwun agunge pangasami. Kanthi pawuh atur kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.